Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan akuntansi biaya pertemuan ke-12 dengan anggota saya Devinati Arsinta, ada Nifa Hoirun Nisa dan Eva Ralda Anggelka Putri, dan ada Ana Nailul Farhani. Langsung saja ke pembahasannya. Baik, untuk soal yang pertama yaitu sebutkan alasan-alasan utama mengapa menurut Anda sistem perhitungan biaya manufaktur PT Purindo perlu diperbaiki. Jawabannya yang pertama, meningkatnya keragaman produk. Pada awal berdirinya perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk dan dijual ke satu jenis pelanggan. Namun saat ini meskipun perusahaan masih memproduksi satu jenis produk saja, produk tersebut dijual kepada pelanggan yang berbeda. Yang kedua, meningkatnya biaya tidak langsung. Penggunaan teknologi produksi yang canggih dan terkomputerisasi membuat biaya tidak langsung menjadi semakin meningkat, seperti penyusutan dan perawatan mesin pabrik dan biaya persiapan ketika proses produksi harus beralih dari produk yang satu ke produk yang lain. Mengalokasikan biaya semacam ini yang nilainya tidak dipengaruhi secara langsung oleh kuantitas produk yang dihasilkan, menggunakan basis alokasi jumlah potongan sosis yang dihasilkan untuk setiap kategori produksi tidak mencerminkan secara akurat bagaimana sumber daya perusahaan digunakan oleh produk yang berbeda. Yang ketiga, persaingan di pasar. Semakin meningkatnya persaingan di pasar, semakin besar kebutuhan akan sistem perhitungan biaya yang akurat. Sistem perhitungan biaya perusahaan merupakan warisan dari masa di mana proses produksi masih dilakukan secara manual. Sistem ini perlu dikaji ulang untuk memastikan agar informasi biaya yang dihasilkan adalah akurat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan soal nomor 2, di mana soalnya itu jelaskan bagaimana Anda akan memperbaiki sistem perhitungan biaya manufaktur perusahaan menggunakan 3 langkah. Yang pertama itu penelusuran biaya langsung, tempat penampungan biaya tidak langsung, dan dasar alokasi biaya. Nah, di sini untuk nomor 2, langkah-langkah perbaikan sistem perhitungan biaya manufaktur PT Purindo itu yang pertama itu untuk penelusuran biaya langsung, biaya kemasan seharusnya tidak dialokasikan berdasarkan jumlah potongan sosis per jenis produk, namun ditelusuri secara langsung karena harga per kemasan berbeda untuk per unit produk retail dan produk non-retail. Lalu, untuk yang B ini, tempat penampungan biaya tidak langsung. Nah, untuk penampungan biaya tidak langsung ini, itu daftar aktivitas perusahaan itu meliputi 6 poin. Yang pertama itu aktivitas pencampuran adonan sosis, yang kedua itu aktivitas pengisian adonan sosis ke kulitnya, yang ketiga itu aktivitas pematangan sosis, yang keempat itu aktivitas pemotongan sosis, yang kelima itu aktivitas persiapan pengemasan sosis, yang keenam itu aktivitas pengemasan sosis. Dari keenam aktivitas di atas, aktivitas nomor 1 sampai 4 itu dapat digabung menjadi satu tempat penampungan biaya tidak langsung. Sehingga hanya ada 2 tempat penampungan biaya tidak langsung, yaitu 1 tempat penampungan biaya untuk aktivitas produksi, dan yang kedua itu tempat penampungan biaya untuk aktivitas pengemasan sosis. Lalu untuk C ini dasar alokasinya itu di sini ada 3 poin. Yang pertama itu untuk aktivitas produksi seperti jumlah potongan sosis. Lalu yang kedua itu untuk aktivitas persiapan pengemasan sosis seperti untuk waktu persiapan. Yang ketiga itu untuk aktivitas pengemasan sosis seperti jumlah kemasan seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk yang nomor 3 yaitu soalnya klasifikasikan seluruh biaya perusahaan menjadi biaya tingkat unit yang dihasilkan, biaya tingkat batch, biaya untuk memelihara produk, dan
biaya untuk memelihara fasilitas. Nah, di sini itu klasifikasi biayanya untuk yang pertama yaitu biaya bahan baku termasuk biaya tingkat unit, biaya tenaga kerja langsung termasuk tingkat unit, biaya overhead kecuali biaya listrik, kemasan, dan biaya departemen teknik produksi itu termasuk tingkat fasilitas. Dan selanjutnya untuk biaya listrik pabrik itu termasuk tingkat unit, biaya kemasan tingkat unit, biaya departemen teknik produksi itu masuk ke tingkat batch atau produksi. Untuk biaya iklannya itu termasuk tingkat produk, biaya operasional truk pengirimannya termasuk pada biaya tingkat batch, dan untuk biaya perawatan truk pengirimannya termasuk tingkat batch atau pengiriman. Biaya departemen pemasarannya itu termasuk biaya tingkat produk, biaya departemen pengiriman itu termasuk tingkat batch, dan yang terakhir biaya administrasi dan umum itu termasuk pada biaya tingkat fasilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu nomor 4, soalnya berdasarkan informasi tambahan, hitunglah berapa besarnya subsidi silang yang terjadi antar produk dalam menghitung biaya faktur. Yaitu untuk subsidi silang antar produk untuk jumlah kemasan retail sebesar 800.000 dan non-retail 320.000. Untuk jumlah potongan sosis atau kemasan untuk retail sebanyak 10 dan untuk non-retail sebanyak 100 didapat dari halaman 87. Untuk jumlah potongan sosis yang diproduksi untuk retail sebanyak 8 juta dan non-retail sebanyak 32 juta didapat dari jumlah kemasan dikali dengan jumlah potongan sosis per kemasan. Untuk total jumlah potongan sosis yang diproduksi menjadi 40 juta. Lalu untuk jumlah batch yaitu produk retail sebanyak 800 dan non-retail sebanyak 3.200. Lalu untuk perhitungan biaya kemasan tahun 2018 yaitu jumlah kemasan dikali biaya kemasan per kantong ditambah jumlah kemasan dikali biaya kemasan per kantong. Jadi 800.000 dikali 120 ditambah 320.000 dikali 600. Hasilnya 96 juta ditambah dengan 192 juta menghasilkan 288 juta. Lalu untuk selanjutnya yaitu jumlah potongan sosis yang diproduksi secara retail sebanyak 8 juta dan untuk non-retail 32 juta. Persentasenya 20% untuk retail dan untuk non-retail persentasenya 80%. Persentase didapat dari jumlah potongan yang diproduksi dibagi dengan total dikali dengan 100%. Dan untuk alokasi biaya kemasan yaitu untuk retail 57.600.000 dan untuk non-retail 230.400.000 didapat dari 288 juta dikali dengan persentasenya tadi. Nah, untuk totalnya untuk jumlah potongan sosis yang diproduksi menjadi 40 juta dan untuk total alokasi biaya kemasan dalam rupiah yaitu 288 juta. Lalu alokasi biaya kemasan menggunakan sistem perhitungan biaya ABC. Untuk jumlah kemasannya untuk retail 800.000 dan untuk non-retail 320.000. Harga per kemasan untuk retail yaitu 120 dan untuk non-retail 600 dapat dilihat di halaman 90. Lalu untuk alokasi biaya kemasan sebesar 96 juta untuk retail
didapat dari 800 dikali 120, dan untuk non-retail sebesar 192.000 didapat dari 320.000 dikali 600. Jadi totalnya menjadi 288.000. Lalu untuk biaya departemen teknik, alokasi biaya departemen teknik menggunakan sistem perhitungan saat ini, yaitu jumlah potongan sosis yang diproduksi untuk retail 8 juta dan untuk non-retail 32 juta. Lalu persentasenya 20% untuk retail dan non-retail 80%. Alokasi biaya departemen teknik untuk retail yaitu sebesar 43.392.000 dan untuk non-retail sebesar 173.568.000 didapat dari 216.960.000 dikali dengan persentasenya, dan untuk totalnya menjadi jumlah potongan sosis yang diproduksi totalnya menjadi 40 juta dan alokasi biaya departemen teknik totalnya menjadi 216.960.000. Untuk alokasi biaya departemen teknik menggunakan sistem perhitungan biaya ABC, jumlah batch-nya untuk retail 800 dan non-retail 3.200. Waktu persiapan batch-nya 20 untuk retail dan untuk non-retail waktu persiapan batch-nya 10. Total waktu persiapan untuk retail 16.000 dan non-retail 32.000. Lalu untuk persentase retail 33,1/3% dan non-retail 66,2/3%. Didapat dari waktu retail dibagi total waktu dikali 100%. Lalu untuk alokasi biaya departemen teknik untuk retail 73.320.000 dan non-retail 144.640.000 dan totalnya menjadi 216.960.000. Lalu untuk selanjutnya, sistem perhitungan saat ini untuk biaya kemasan pada produk retail sebesar 57.600.000 dan produk non-retail 230.400.000. Biaya departemen teknik untuk produk retail 43.392.000 dan untuk produk non-retail 173.568.000 dan total biaya produk retail menjadi 100.922.000 dan produk non-retail menjadi 403.968.000. Untuk sistem perhitungan biaya ABC untuk biaya kemasan produk retail yaitu 96 juta dan produk non-retail 192 juta. Biaya departemen teknik untuk produk retail 72.320.000 dan produk non-retail 144.640.000. Total biaya untuk produk retail menjadi 168.320.000 dan untuk produk non-retail menjadi 336.640.000. Pembebanan biaya terlalu tinggi atau rendah produk retail yaitu minus 67.328.000 didapat dari 100.922.000 itu dikurangi 168.320.000 dan untuk produk non retail menjadi 67.328.000 didapat dari 403.968.000 dikurangi 336.640.000. Jadi untuk nilai subsidi antar produk adalah sebesar 67.328.000. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.